Boleh perkenalkan dirinya dulu Pak? Boleh? Apa dari divisi apa gitu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yunus Aziz. Saya Direktur Pelaksana. Tugas saya di bidang pengumpulan dan mendampingi pendistribusian dan pendayagunaan di Basnas Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami ada beberapa pertanyaan wawancara Pak yang akan kami ajukan mengenai implementasi KRIS sebagai instrumen fundraising zakat, tantangan dan peluang bagi Basnas Provinsi Sumatera Utara. Boleh? Boleh dipertanyakan yang pertama ya Pak? Boleh? Jadi sejak kapan Pak Basnas Provinsi Sumut ini mulai mengimplementasikan KRIS sebagai sarana pembayaran zakat, dan lalu apa yang melatar belakangi keputusan itu Pak? Ya. Yang pertama, Basnas Sumut itu memulai adopsi KRIS ya. KRIS ini kan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada waktu itu secara bertahap di tahun 2021. Apa latar belakangnya? Ini kita adopsi, latar belakangnya dibutuhkan oleh kebutuhan beradaptasi dengan kemajuan digital, ya, memfasilitasi transaksi non tunai atau cashless. Pada tahun 2021 memulai kerjasama dengan perbankan. Jadi KRIS itu kan dikeluarkan oleh bank ya. Bank itu mengajukan ke BI. Ada BTN, Bank Sumut, ada Bank Mandiri ya, ada bank-bank yang lainnya lah yang sudah kita kerjasama dengan bank. Untuk apa? Untuk memfasilitasi dan memudahkan masyarakat berzakat, infak, sedekah, dan merupakan langkah modernisasi agar pengumpulan zakat, infak, sedekah lebih praktis, cepat, dan efisiensi khususnya di Basnas Provinsi Sumatera Utara. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Apa ada pelatihan khusus kerjasama sama Bank Indonesia atau lembaga lain yang terlibat? Ada nggak kayaknya? Kalau kita prosesnya itu kan KRIS kan kita mengajukan ke bank ya, karena memang kalau ke BI kita tidak ada kerjasama. Jadi ketika kita buka rekening, nanti kita ajukan formulir untuk pembukaan KRIS ke bank mitra-mitra kita yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi nanti mereka yang akan membuka ataupun memberikan KRIS-nya tadi kepada kita. Jadi memang tidak ada kita kerjasama dengan BI. Karena apa? Karena memang kita langsung kepada bank-bank mitra kita. Untuk apa? Bahwa kita awali menganalisis kebutuhan penilaian kelayakannya. Seperti itu sudah ada contoh KRIS yang di sebelah kita ya. Jadi memang kenapa sih harus dengan KRIS? Bisa jadi karena memang sekarang sistem digital ya, pengumpulan zakat, infak, sedekah itu tidak juga harus dengan rekening tapi dengan KRIS. Makanya kita diajukanlah kepada bank-bank yang menjadi mitra kita, bank mitra kita mengajukan ke BI. Apa ada regulasi atau kebijakan internal yang mendasari penggunaan KRIS di Basnas ini? Ya, penggunaan KRIS ini didasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ya, yang mewajibkan asal akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan ini diperkuat oleh regulasi Bank Indonesia terkait KRIS dan implementasikan melalui kebijakan internal Basnas Sumatera Utara untuk mewujudkan digitalisasi, transparansi dan efisiensi serta kemudahan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah yang ada selama ini. Ya biasanya donatur itu langsung, sekarang bisa transfer dan juga bisa membayar melalui KRIS, zakat, infak, dan sedekah. Lalu pertanyaan yang keempat Pak, ini KRIS ini digunakan di mana saja Pak? Apakah dia di kantor, di kantor, masjid, medsos, atau platform digital lainnya Pak? Iya, kalau kita menggunakan KRIS ini di berbagai kanal pembayaran ya. Jadi untuk memudahkan transaksi donatur, membayar zakat, infak, sedekah di gerai resmi, di counter kita ada KRIS ya. Terus kita membawanya kepada layanan UPZ, kita ada unit pengumpul zakat. Jadi setiap buka rekening unit pengumpul zakat itu kita kasih KRIS. Jadi KRIS-nya itu ada KRIS zakat, ada KRIS infak ya. Terus transaksi untuk transaksi non digital langsung yang tersedia ada di website juga. Jadi ketika nanti orang mau berbagi melalui website donasi resmi dan media sosial, kita kirimkan tuh, kita siapkan KRIS-nya, kita kirimkan di media sosialnya Basnas Sumatera Utara, kita tampilkan di sana.
agar langsung bisa di-scan melalui ataupun menggunakan ponsel. Penerimaan zakat melalui kris ini Pak, hingga tercatat dalam sistem pembukuan di Ya. Basnas. Alur penerimaannya zakat itu via kris di Basnas melalui saat Muzaki memulai memindai kode barcode ya kris tadi menggunakan aplikasi pembayaran digital. Jadi ketika ada kris nanti donatur tinggal buka mobil bankingnya, dia akan transaksi, itu transaksi berhasil dan diteruskan dana kepada sistem perbankan. Jadi di perbankan itu nanti kita mendapatkan rekening koran. Nah, rekening koran itulah bahwa donatur itu bertransaksi melalui kris. Nah, setelah digital otomatis kita akan menginput di sistem kita namanya SIMBA, Sistem Informasi Basnas. Setelah kita input dana dari rekening koran tadi ke SIMBA tadi, maka donatur akan mendapatkan SMS notifikasi. Setelah itu dia akan mendapatkan bukti store zakat ataupun infak. Jadi sudah gampang ya, secara langsung. Tak perlu dia kembali, begitu di scan, donatur men-scan kris itu, insya Allah donasi akan masuk ke rekening. Kita akan print rekening koran akan kita input dana tersebut di sistem kita dan langsung donatur mendapatkan SMS notifikasi. Berarti cukup transparan ya Pak? Ya, transparan. Selanjutnya pertanyaan 8. Apa kendala terbesar yang dihadapi Basnas Sumut dalam penerapan QRIS sebagai instrumen penghitungan zakat infak? Ya, kendala terbesarnya sih bagaimana literasi ya. Kadang-kadang kan tidak semuanya donatur itu memiliki mobile banking. Kadang-kadang donatur itu HP-nya juga tidak digital ya. Kalau dia misalkan HP-nya HP bisa WA digitalisasi, insya Allah kalau masyarakat dia nggak ada masalah. Tapi beberapa hambatan memang ada. Yang pertama kesenjangan literasi ya bagi muzaki yang tadi di usia lanjut yang mungkin tidak memiliki HP yang canggih ya, tidak ada fitur-fiturnya, ya dia membayar langsung tunai ke kantor. Yang kedua minimnya konfirmasi pembayaran. Kadang-kadang ada donatur yang dia bayar tapi dia tidak menyampaikan ke Basnas. Jadi namanya donatur unidentified. Jadi ada donatur transaksi, kita nggak tahu siapa nih. Karena ya, jadi kita masuk ke hamba Allah karena dia tidak komunikasi ke kita. Kita kan ada nomor admin ya. Terus ketika ada donatur yang langsung dia membayar, tidak ada nomor kontak, itu sulit bagi Basnas memverifikasi siapa muzaki ini. Makanya masuk ke hamba Allah ketika kita klaim. Yaitu yang ketiga, keengganan menggunakan fitur digital. Tidak semua masyarakat itu tadi memiliki smartphone dengan aplikasi yang canggih lah ya, atau dompet digital gitu ya dengan mendukung kris. Itu ada juga yang tidak memiliki itu, ya nggak ada masalah, tinggal donaturnya konfirmasi. Yang keempat, kurangnya edukasi sosialisasi penggunaan kris untuk membayar zakat masih perlu ditingkatkan di masyarakat luas ya. Jadi setahunnya masyarakat bayar zakat langsung ke kantor selesai. Tapi ketika dia sudah tahu program digitalisasi ini, itu memudahkan beliau atau donatur tidak perlu datang kemari. Santai di rumah pun bisa berbagi, membayar zakat infak sudah. Itu dia. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Bagaimana tingkat penerimaan zaki di Sumatera Utara terhadap pembayaran zakat berbasis QRIS, khususnya di daerah yang akses internetnya masih terbatas, Pak? Itu bagaimana? Ya, itu tingkat penerimaannya di Bahasa Sumatera termasuk pembayaran yang ke sini. Kalau dia ada yang internet di daerah itu aktif, ya insya Allah dia langsung praktis dan cepat, dan aman ya. Tapi kalau memang di daerah tertentu smartphone-nya juga belum ada ya, masih HP yang biasa, terus sulit juga dia nasabah tidak memiliki rekening gitu ya, jadi dia langsung ke kantor-kantor dan memberikan respon positif sih sebenarnya. Kalau digitalisasi ini dalam menunaikan zakat infak sodaqah itu sebenarnya dimudahkan. Dan kris memberikan berbagai kemudahan utama bagi para muzaki ya, diantaranya efisiensi waktu. Jadi nggak perlu dia datang ke kantor, dia begitu berbagi, tinggal tap dan dia sampaikan kepada kita. Makanya memanggas waktu kegiatan donatur atau muzaki untuk
bertransaksi langsung ke kantor Basnas. Yang kedua, keamanan, ya. Keamanannya ketika dia mendapatkan kris milik Basnas, baik khusus zakat, infak, sedekah, ini meminimalisir kesalahan pencatatan. Kenapa? Begitu dia masuk membayar melalui digital tadi, ya, dia sudah langsung tertera berapa angkanya. Ya, kalau misalkan dia mau 100.000 ya 100.000. Ketika dia mau 100.000 diketiknya 1 juta, ya berarti begitulah zakat infaknya, ya kan. Terus kemudian akses pembayaran dapat dilakukan kapan saja. Jadi kapan dia mau bertransaksi, kapan donatur itu dia mau berdonasi, dia mudahnya. Jadi itu kemudian aksesnya pembayaran non tunai melalui aplikasi perbankan. Walaupun memang penerimanya sangat baik, Rasa juga terus mendorong digitalisasi digital agar lebih banyak masyarakat beralih ke metode scan kris ini, terutama untuk menjangkau target penghimpunan zakat infak sedekah. Jadi kalau dengan kris ini kan saya tuh tidak perlu mendatangi 10 orang, tapi saya scan aja, saya kirimkan krisnya melalui WA, melalui medsos, donatur melihat, dia bisa transaksi. Jadi tidak bertemu dengan donatur pun bisa didonasi langsung. Selanjutnya pertanyaan ke-10, yaitu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah ada hambatan dari sisi regulasi seperti terkait biaya MDR atau ketentuan Bank Indonesia yang mempengaruhi pengelolaan zakat? Iya, pengelolaan zakat kan sudah saya sampaikan tadi itu tidak memiliki hambatan regulasi ya, karena sesuai dengan undang-undang yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kalau dari sisi biaya atau MDR, merchant discount rate, itu kalau setahu saya itu untuk sosial itu tidak dikenakan biaya. Jadi kalau ada donatur itu yang dia berdonasi 1 juta, ya masuk ke kita 1 juta. Karena itu memang regulasi di Bank Indonesia menggratiskan menerapkan MDR 0% khusus transaksi sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah. Baiklah, itu saja pertanyaan dari saya. Akan dilanjutkan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih, Pak. Di sini saya akan melanjutkan dengan teman saya, itu bagaimana Basnas mengelola kepercayaan Muzaki terhadap transparansi digital dibandingkan dengan penyetoran secara tunai. Ya, Basnas Sumut mengelola kepercayaan Muzaki itu dengan kita menyediakan publikasi laporan keuangan. Bisa nanti dilihat di website Basnas Sumut. Ini memberikan akuntabilitas yang lebih kuat, insya Allah. Karena memang siapapun bisa melihat kegiatan melalui website yang sudah kita kirimkan kepada para donatur atau Muzaki. Selanjutnya, apakah pernah terjadi gangguan sistem atau kegagalan transaksi QRIS dan bagaimana penanganannya di Basnas ini? Ya, alhamdulillah secara umum gangguan pada transaksi kris di Basnas itu ya tidak pernah, kecuali kalau begitu donatur ngetap ya mau baru transaksi itu sistem banknya ya, mitra kita nih yang tidak masuk. Kalau kita kan begitu donaturnya berbagi melalui kris masuk ke dalam sistem bank atau sistem mitra kita tadi, dia masuk ya insya Allah. Tapi kedua, kalaupun tidak ada jaringan kan sulit juga nih, jadi tidak ada bisa berbagi karena harus memiliki jaringan internet. Terus pemeliharaan sistem bank itu kan penyedia kan mereka tuh aplikasinya di mobil banking. Jadi ketika donatur berdonasi itu saat memindai kode kris itu, kalau dia tidak punya masalah baik di dalam sistem dan jaringan tadi, insya Allah tidak ada gangguan dan masalah sebenarnya. Berarti itu tergantung dengan sistem perbankan. Iya, karena memang kan aplikasinya itu kan di mitra kita di bank. Jadi kalaupun begitu donatur dia tidak bisa bertransaksi, dia sampaikan ke kita, coba Bu cek ulang mobil bankingnya, ya. Sekarang kan sudah bisa pakai nggak hanya transaksi mobil banking, tapi juga bisa melalui Dana dan yang lain-lain, e-wallet ya. Jadi bisa juga dengan e-wallet. Apakah ada peningkatan jumlah Muzaki atau nominal pengumpulan zakat sejak QRIS diterapkan? Dan seberapa signifikan perubahannya? Ya alhamdulillah begitu kita terapkan penggunaan kris ini,
Alhamdulillah donatur kita tuh meningkat ya jumlahnya, baik dari jumlah dana sampai dengan jumlah orang donatur berdonasi bertransaksi. Kalau dulu kan sebelumnya donatur itu kita bisa tahu berapa orang yang datang ke kantor. Misalkan yang datang ke kantor ada 20 orang ya hanya itu saja. Tapi dengan adanya kris, kita share melalui media sosial, kita kirimin kepada WA donatur, alhamdulillah bertambah baik dari capaian maupun daripada jumlah donatur yang bertransaksi ya. Jadi alhamdulillah terus naik sampai dengan hari ini. Nah, menurut pengamatan Bapak nih, segmen Muzaki mana yang paling aktif untuk mengumpulkan QRIS? Kalangan muda kah, profesional atau segmen lainnya? Ya segmennya Muzaki itu milenial atau generasi Z ya, Gen Z lah ya. Karena memang Gen Z ini memiliki kelompok yang paling aktif dalam mendominasi atau menggunakan penggunaan kris tersebut ya. Kalau memang orang baby boomers ya ataupun milenial itu kurang. Tapi segmen ini memang gemar memanfaatkan kemudahan berbagi kapanpun dan dimanapun, dari aplikasi mobil banking dan dompet digital, karena praksis, cepat dan transparan. Yang penting ada pulsa, ada internet dan ada dananya. Betul. Kalau ada pulsanya nggak ada dananya, macam mana bahagia kan? Bagaimana QRIS untuk membuka peluang bagi Muzaki di luar Sumatera Utara, Pak? Termasuk di diaspora atau donatur lain di luar negeri untuk berzakat di Basnas Sumut ini. Ya alhamdulillah dengan adanya kris ini membuka peluang emas bagi diaspora atau muzaki di luar negeri. Jadi nggak perlu dia datang ke kantor Basnas, dia meminta barcode-nya saja untuk berdonasi, nanti kita kirimkan melalui web resmi Basnas juga. Jadi bagi diaspora di negara ataupun tempat yang tidak terjangkau antar negara lain ya di luar negeri, donatur cukup mengakses portal resmi Basnas. Terus donatur juga atau muzaki bisa mengadopsi kris ya sesuai dengan ketentuan yang ada di negara sana ya. Jadi mereka menggunakan aplikasi mobil banking kalau di Indonesia ya. Kalau di sana kan tergantung daripada aplikasi yang ada di negara lain. Tapi insya Allah ada juga donatur-donatur itu yang berdonasi yang mungkin kita tidak tahu ada namanya, kan dilihat dari kode nomor HP ya, seperti itu. Mungkin itu kalian saya, teman saya kan mau nanya lagi. Betul. Oke. Jadi saya akan melanjutkan pertanyaannya Pak, masih terkait peluang dan dampak terhadap fundraising ya Pak. Jadi pertanyaannya, apakah kris berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat? Jadi bagaimana hal itu dirasakan secara internal? Iya, kris berperan aktif ya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Basnas Sumut, karena setiap transaksi tercatat secara otomatis real time langsung ke rekening Basnas, dan donatur juga mendapatkan bukti dari mobil bankingnya bahwa dia sudah bertransaksi. Hal ini menghilangkan kesalahan pencatatan, karena ketika donatur dia mengetap kris itu masuk donasi ke rekening Basnas, dan rekening Basnas donatur itu mendapatkan laporan ya langsung dari bank berapa donasi yang sama. Begitu juga nanti ketika kita cek di rekening koran sama dia. Ini meminimalisir penyelewengan dana. Jadi tidak kita lakukan secara cash tapi cashless. Kenapa hal ini dirasakan melalui beberapa aspek ya. Pertama, peningkatan kepercayaan muzaki. Pelaporan yang lebih rapi membuat para pembayar zakat, infak, sedekah atau muzaki merasa dana mereka lebih aman dan penyaluran terukur. Kemudahan yang kedua, kemudahan laporan lembaga dilihat dari otomatis catatan melalui kris, sangat memudahkan staf Basnas dalam penyusunan laporan keuangan. Begitu kita track donasinya berapa, donaturnya siapa, bisa terlalu langsung. Yang ketiga, transparansi publik ya, digital memungkinkan Basnas untuk lebih terbuka kepada masyarakat mengenai jumlah dana yang terkumpul dan disalurkan. Jadi ketika donatur bertransaksi melalui kris, berapa jumlahnya kita tahu juga berapa jumlahnya. Tidak ada kekurangan, tambahan, kelebihan, kekurangan juga.
Jadi bagaimana Pak potensi integrasi KRIS ini dengan platform zakat digital lain seperti aplikasi e-commerce atau media sosial untuk memperluas jangkauan fundraising ke depannya? Iya, alhamdulillahnya integrasi KRIS ini dengan platform digital yang hari ini sudah membuka peluang besar bagi kami di Basnas Provinsi Sumatera Utara untuk menjangkau muzaki baik milenial, zilenial, dan memproses basis penghimpunan. Karena sistem ini menghadirkan kemudahan transaksi kapanpun, dimanapun, dan bebas wilayah, meningkatkan transparansi langsung dan memberi tercerat alur donasi. Jadi baik dia di Indonesia maupun di luar negeri, donasi dengan KRIS ini cepat ya, karena real time, tidak ada masalah lagi untuk hal-hal yang mungkin donasi itu delay ya, karena langsung tersistem, kecuali tadi kalau tidak ada paket dan dananya. Selanjutnya mungkin terkait strategi dan rekomendasi ke depannya Pak. Jadi langkah apa yang sudah atau sedang direncanakan Basnas untuk meningkatkan adopsi KRIS di kalangan muzaki yang belum terbiasa dengan transaksi digital? Ya, kami terus Basnas Sumut berupaya menjangkau muzaki yang belum terbiasa ya dengan transaksi digital. Melakukan edukasi langsung, penyediaan gerai fisik, brosur, dan kemitraan strategis perbankan. Langsung konkret telah kita jalankan seperti itu, donatur bisa langsung membayarkan melalui KRIS. Yang kedua, kolaborasi kepada perbankan, kita punya beberapa program. Pertama dengan BSI ada program serbu, sehari sedekah 1.000. Kalau bagi kalian 1.000 ini pelit nggak? Bisa bayar pakai mobil banking, OPPO, GoPay, Dana, dan yang lainnya, Shopee Pay, dan segala macam. Kalau dengan BRI itu ada program beriman, berinfak zaman now, melalui KRIS juga kita buatkan. Jadi kita sesuaikan dengan nama banknya, misalkan Mandiri, program apa? Iman, infak, kemandirian. Ada programnya. Jadi kita buatkan dengan bank apa nih? Saya siapkan satu nama, ya. Jadi semua KRIS itu langsung kita buatkan sesuai dengan bank yang kita kerjasamakan. Terus nanti kemudahan yang kedua, untuk penyediaan petugas layanan muzaki, kita juga sudah ada admin ya. Jadi admin ini membantu tata cara scan KRIS secara langsung ya. Terus transformasi layanan mengedepankan integrasi sistem digital agar muzaki yang kurang terbiasa tetap dapat menyalurkan zakat secara tunai di lokasi, juga langsung tercatat ke sistem non tunai di sini. Jadi KRIS ini sangat membantu lah bagi kita. Pak, apakah ada rencana kolaborasi dengan pihak perbankan, fintech atau pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan KRIS dalam fundraising zakat? Iya, seperti saya sampaikan tadi, kita dengan beberapa bank itu sudah melakukan kolaborasi ya dengan KRIS tadi. Yang kedua, kita juga dengan Provinsi Sumatera Utara, kita akan kerjasama dengan kampus perguruan tinggi, dengan sekolah baik SMA ataupun SMK sederajat. Kita buka UPZ di sana, nanti kita titipkan KRIS seperti itu. Jadi nanti insya Allah program serbu, program beriman, program iman, dan program apapun nanti mereka juga bisa berdonasi tanpa kita harus datang. Nah, misalkan ke UIN nih ada komunitas BEM-nya, kita kerjasama, nanti ya tinggal share aja di grup-grup KRIS itu, mau berbagi melalui Basnas, kita kumpulkan, kita sampaikan jumlah transaksinya sudah berapa sampai. Jadi mungkin ini yang terakhir Pak. Jadi apa harapan dan rekomendasi Bapak kepada pemangku kebijakan agar implementasi KRIS untuk penghimpunan zakat di Sumatera Utara dapat berjalan lebih optimal? Ya, kita optimasi implementasi dulu menggunakan untuk penghimpunan zakat infak sedekah Sumatera Utara memerlukan strategi yang komprehensif ya. Mulai dari penguatan infrastruktur digital, perluasan literasi keuangan syariah bagi generasi muda, hingga kolaborasi lintas sektor yang masif. Harapan kami merekomendasikan langkah strategis yang dapat diberikan kepada pemangku kebijakan. Yang pertama, peningkatan literasi dan edukasi digital kepada masyarakat atau kepada muzaki. Segmen edukasi yaitu gencar menyampaikan baik secara langsung atau secara digital
melalui media sosial ya kepada segmen milenial dan Gen Z dengan memanfaatkan platform edukasi kekinian mengingat indeks literasi zakat nasional berada di angka yang moderat. Kampanye kreatif melalui media sosial yang sangat diperlukan, kampanye integrasi perpaduan campaign yang tadi saya sampaikan, ada beriman dan segala macamnya dengan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan trust, kepercayaan kepada masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah di Basnas. Yang kedua, penguatan infrastruktur dan kolaborasi ya. Kita terus membangun kerjasama kepada mitra-mitra kita, kepada para muzaki kita, agar ketika mereka buka rekening, kalau UPZ unit kumpul zakat, sekaligus kita bukakan krisnya, dan mereka membantu menyebarkan kris ini kepada tetangga, keluarga, ataupun mahasiswa ataupun siswa yang ada di sekolah. Yang ketiga, mendukung regulasi dan program pemerintah ya. Integrasi sistem kris ini dengan program Kampung Zakat, menyelaraskan teknologi pembayaran baik dari kota maupun sampai ke desa. Kita kolaborasi dengan Kemenak juga dalam memperkuat dana sosial keagamaannya. Jadi transformasi digital juga sudah bisa pembayaran UMKM itu melalui kris. Jadi kalau ada UMKM yang kita bantu, dia mau membayar zakat, infak, sedekah yang tadi yang mustahik, karena kita bantu dana pemberdayaan, dia menjadi munfik, mau berbagi. Program sehari sedekah 1000 silakan, program beriman silakan, program iman silakan. Ini terus kita sampaikan kepada siapapun agar mereka tahu adanya Basnas. Yang kedua, mereka berdonasi kapanpun dan dimanapun lebih gampang dan lebih mudah. Yang ketiga, transparansinya lebih masif. Agar apa? Semua dana-dana yang terkumpul itu tidak diselewengkan karena sudah langsung masuk ke rekening Basnas Provinsi Sumatera Utara, dan akan membentuk ekosistem digital. Ya, jadi kita berharap ekosistem digital ini donasi donatur kapanpun dan dimanapun bisa melalui rekening, bisa melalui kris, bisa melalui web donasi. Ketika mereka sudah di dalam integrasi sistem ekosistem ekonomi digital, insya Allah donatur itu sudah dimudahkan. Jadi tinggal kita titipkan saja kris ini di donatur, di rumahnya dan segala macam. Apalagi kalau sudah ada di mobil bankingnya, ketika klik sudah ada krisnya Basnas, mereka tinggal berbagi setiap pagi. Maka kita program sedekah subuh itu kita kirimin kris ke donatur. Seperti ya, sedekah subuh. Begitu. Mungkin ya Pak, udah cukup sekian saja Pak. Ya. Dengan dari kami, maaf jika ada kesalahan kata Ya. atau kelakuan. Ada terima kami wawancara. Oh, siap. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalian juga nanti dapat membantu kami untuk menyebarkan kris. Oh, siap. Jadi apa namanya, literasi dan edukasi itu tidak hanya di Basnas, tapi di masyarakat, di mahasiswa, di semua masyarakat lah di Sumatera Utara ya, khususnya di Medan ya. Jadi kalau saya punya program gini, orang Sumatera Utara itu lebih kurang 15 juta hari ini, lebih kurang. Kalau dikurang-kurangin lagi mungkin anak-anak segala macam itu ada 12 jutaan. Kita ambil aja lah 10 juta ya, yang sudah bisa berbagi. Dari 10 juta itu kita ambil 10% orang ya, namanya middle class muslim, orang yang sudah bisa berbagi, yang dia sudah ikut memiliki aplikasi, dia berbagi 1000. Jadi kalau 1000 kali 1 juta orang itu 1 miliar satu hari ya, 1 miliar satu hari dikali 365 miliar, 365 hari jadi 365 miliar. Nah, jadi dengan kris ini saya nggak perlu kemana-mana, tapi saya share, kalian share ya. Jadi insya Allah kris itu bermanfaat. Jadi kalau 1 juta orang yang sudah mendapatkan kris itu, dia percaya Basnas, dia akan berdonasi, donasi terkumpul 1 miliar satu hari. Nah, seperti itu. Dan QRC ini juga mempermudah pekerjaan Basnas juga ya. Iya, jadi ketika nanti kris itu digunakan oleh donatur, muzaki, itu memudahkan kami.
ya kalau dia lapor melalui nomor admin kita ketahuan, oh Ibu A, donatur Zaki A ini dia bertransaksi. Kalau tidak, kita bingung mau dari mana. Jadi hamba Allah lah tadi yang kita sampaikan. Tapi biasanya di bank itu ada namanya, siapa yang memberikan kris tadi. Tinggal kerjasama kita sama bank. Oh ini donatur kami, karena sudah ada nama, alamat, nomor HP. Ini lebih mudah. Itu sih. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Masih Pak.